Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, yang saya hormati Mbak Milatul Miskia selaku narasumber dari ngaji online di siang hari ini, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, di sini saya sebagai host untuk ngaji online yang bertemakan moderasi beragama untuk peradaban manusia di masa pandemi, khususnya peranan keluarga di sini, bagaimana cara keluarga membentuk pribadi anak yang memiliki sikap moderat. Baik, langsung saja kita ke Mbak Mila. Tersambung apa belum ini ya? Baik, silakan. Assalamualaikum. Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Mila untuk menjelaskan bagaimana peranan keluarga dalam membentuk sikap moderasi pada anak di masa pandemi. Langsung saja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman KKN DR Posko 12 IAIN Kudus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, Mbak. Jadi kita di sini santai saja, nggih. Nama saya Milatul Miskia, biasa dipanggil Mila. Sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa, kan, tapi entah ada apa ya, tiba-tiba ada peluru yang nyasar ke tempat saya, kok saya diminta jadi narasumber, padahal saya itu belum bisa apa-apa juga. Dan saya pun malah belum mengikuti KKN, Mbak. Oh iya, Mbak. Tapi sebenarnya saya sudah lulus, cuma dulu sempat mantik dulu 1 tahun, nggak langsung kuliah seperti itu. Jadi saya di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga, dan kemarin saya dihubungi sama Mbak Lisa. Sepertinya wakil posko ya Mbak Lisa itu, nggih. Untuk ikut mengisi di live streaming, menyemarakkan kegiatan di KKN IKA DR Posko 12 di Kudus. Langsung saja, di sini kemarin saya ditembusi oleh Mbak Lisa bahwasanya kita akan membahas sedikit mengenai moderasi Islam, terutama moderasi Islam bagi keluarga milenial, bagi keluarga zaman sekarang, untuk bagaimana mendidik anak, bagaimana mengarahkan anak, yang mana sekarang ini, apalagi sekarang kan masa pandemi, gitu. Semua diliburkan, semua kegiatan dari rumah, mereka belajar juga dari rumah, dan otomatis orang tua itu sekaligus menjadi guru bagi anak-anaknya juga di rumah. Dulu sering kita sebagai guru sering disalah-salahkan sama orang tua ketika kita tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah, sekarang sudah dirasakan dengan orang tua sendiri bahwasanya betapa sulitnya memang untuk mengasuh anak, kemudian mengarahkan anak secara 24 jam selama beberapa bulan ini mereka di rumah terus. Langsung saja kita membahas tentang moderasi Islam terlebih dahulu. Apa sih Islam moderat itu? Apa sih moderasi Islam itu? Nah, kita tahu sendiri bahwasanya moderat kalau kita dalam kita belajar bahasa Arab, moderat itu kan berasal dari bahasa tawasud nih, bahwasanya Islam yang
ummatan wasatan. Islam yang seimbang, Islam yang serasi, kemudian Islam yang tidak kemudian me, apa, mengarah atau lebih condong kepada salah satu dua Islam, dua kutub ekstrem itu. Jadi Islam yang berada di tengah-tengah itu. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu kan disebutkan bahwasanya kita itu memang ummatan wasaton. Kita itu memang umat yang berada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, di situ telah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita sebagai umatan wasaton. Nah, kata wasaton ini berarti adilun, yaitu kita sebagai umat yang adil, kemudian umat pilihan, umat khiyarun, umat pilihan, yang mana kita akan menjadi saksi atas perbuatan manusia di muka bumi ini. Maka kita sebagai umat wasaton, kita sebagai pemuda milenial yang bisa mengaplikasikan moderasi Islam yang moderat, maka kita harus paham sendiri apa itu Islam moderat. Nah, jadi intinya Islam yang moderat itu kan Islam yang berada di tengah-tengah. Kita tidak mengarah pada salah satu kutub ekstrem. Kemudian kita bahas apa lagi nih, Mbak? Masa saya terus yang ngomong? Kita jenengan tanya kepada saya atau langsung saya menjelaskan atau bagaimana? Oke. Mungkin aku ngomong terus. Oke. Nah, kemudian kita kan di sini temanya adalah tadi bahwasanya kiat-kiat keluarga dalam membangun generasi yang moderat, generasi yang dinamis. Jadi kita ini nyambung pada parenting, gitu. Bahwasanya ketika kita belajar parenting sendiri menurut istilah psikologi itu kan segala tindakan yang mana itu dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik itu rangka melindungi anaknya, kemudian merawat anaknya, dan juga mendisiplinkan dan mengarahkan anaknya kepada jalan yang benar, kepada apa sih yang sebenarnya yang pas dilakukan oleh anak. Nah, di situ peran orang tua sangatlah penting. Nah, apalagi kita di masa pandemi ini, kita setiap orang itu sendiri untuk mengasuh kemudian ataupun menginginkan generasi seperti apa yang para orang tua inginkan. Nah, mereka pun punya pola-pola asuh tersendiri. Nah, kemudian parenting di sini juga biasa kita sebut dengan keorangtuaan. Cara pengasuhan orang tua tersebut. Nah, di mana di dalamnya ada proses interaksi antara orang tua dengan anak. Bagaimana membangun relasi yang hangat antara orang tua dengan anak, bagaimana orang tua bisa memberi kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh anak. Jadi orang tua itu tidak, kalau kita terkadang ada orang tua yang terlalu sama anaknya hanya diomel-omelin terus, itu ada orang tua yang sama anaknya itu angger yang diminta apa itu langsung dikasih, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Ada yang seperti itu. Ada orang tua yang memang bahasanya selalu mengekang anaknya, dikit-dikit tidak boleh, mau seperti itu tidak boleh. Nah, mereka punya pola-pola tersendiri. Nah, dalam hal ini apalagi ini kan zamannya zaman teknologi, kadang orang tua sing wegah maksudnya begini, orang tua nggak ingin ambil pusing, anaknya dikasih HP, dibelikan HP yang sudah difasilitasi dengan internet, ataupun di rumahnya dipasang wifi. Nah,
mereka ya udah, anak kalau sudah pegang HP, mereka kan kalau anak sudah pegang HP kan ya udah hampang ya di rumah. Orang tua itu nggak mau ambil pusing, jadi mereka itu ya udah, kalau anaknya udah dikasih HP guys anteng seperti itu. Nah, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya diakses oleh anak tersebut. Orang tua tidak mengawasi secara intens apa saja sih konten-konten yang dilihat, aplikasi-aplikasi apa saja yang diaplikasikan atau digunakan oleh anak tersebut. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak-anak itu terhindar dari risiko digital. Termasuk sekarang ini di masa pandemi, anak-anak segala aktivitas sekolah itu dilaksanakan secara daring. Seperti adik saya sendiri, saya ini kan masih di rumah nih. Saya minta izin 2 hari untuk libur dari kegiatan pondok. Nah, adik saya juga izinnya itu garap tugas dari sekolahan. Ternyata ketika saya intake, dia itu nge-game. Nah, itulah. Jadi izinnya itu mau belajar. Ternyata itu setelah belajarnya padahal cuma berapa, nggak ada 1 jam misalnya. Setelah itu mereka itu game, atau mungkin kalau ada yang anak-anak sudah dengan pergaulan bebas, mereka malah mengakses situs-situs yang tidak baik. Nah, lalu bagaimana peran orang tua? Pertama, orang tua harus bisa membimbing anak dengan mengkonsultasikan masalah yang berhubungan dengan teknologi. Jadi kita ini muslim, keluarga muslim yang mana kita moderat. Jadi tidak kemudian segala sesuatu ya kita harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita kan ya Islam itu Islam yang moderat. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu meliputi segala sesuatu yang ada pada sekarang ini. Tidak kemudian anak-anak nggak boleh pegang HP, anak-anak tidak boleh mendownload aplikasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, seperti itu kan ya mumet dewe ya Mbak. Kayak kemarin itu sempat kita dihubungkan dengan telepon dan lain sebagainya, itu kan ya lucu. Nah, peran orang ya kemarin juga sempat mau ambil itu sih tema itu ya Mbak. Kan juga lucu, telepon orang salah viral. Nah, pertama tadi orang tua harus bisa membimbing anak dengan mengkonsultasikan masalah yang berhubungan dengan teknologi. Nah, orang tua harus aktif membimbing anak, harus memantau kegiatan anak selama mereka mengakses situs-situs di media sosial, di HP, di smartphone. Nah, di situ peran orang tua sangatlah penting. Jadi terus kemudian tidak lost doll lah, bahasanya seperti itu ya. Kemudian di lock ya udah mereka biar bawa HP. Nah, seperti itu, maka orang tua harus mampu membimbing. Kemudian yang kedua, peran orang tua itu harus menjadi teladan. Teladan bagi siapa ya? Terutama kalau teladan bagi anaknya tersebut dalam berinteraksi dengan media sosial. Nah, kebanyakan orang tua sekarang itu dulu belum kenal yang namanya media sosial. Tapi sekarang kebanyakan orang tua sudah kenal dengan yang namanya media sosial. Mereka kebanyakan sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, WA itu tentu. Nah, ketika kita sendirilah, dulu kita di pesantren, kita tidak pernah main HP, tidak pernah interaksi di media sosial. Nah, ketika orang kok sudah dulunya tidak pernah, akan tapi terus metu sedelok langsung kenal, nah, biasanya tidak bisa ngerem. Mungkin teman-teman seperti itu, kita sendiri seperti itu, tidak bisa ngerem. Kemudian dikit-dikit posting, dikit-dikit ada masalah dikit langsung posting. Nah, terutama di story ya, story WA yang gampang. Nah, orang tua itu juga seperti itu. Dulunya tidak kenal dengan HP, kemudian sekarang punya HP yang smartphone,
yang bisa akses aplikasi apa saja, mereka punya WA. Kemudian sitik-sitik eneng masalah di posting neng story. Nah, seperti itu. Padahal mereka itu tentunya juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi masa masalah keluarga kemudian diposting di story. Nah, nanti kemudian kalau kontaknya kita sedikit, 3 saja mah nggak apa-apa. 3 kontaknya bapak, anak sama ibunya misal. Nah, kalau kontaknya tetangganya, kontaknya ibu-ibu arisan, kemudian kontak teman-teman kayak teman-teman yang dahulu, nah itu kan banyak viewer story itu. Maka terkadang kita memang tidak memilah-milih dulu, tidak menimbang-nimbang dulu ketika saya posting story seperti ini, apakah story ini layak ya ketika dilihat oleh orang-orang. Nah, seperti itu. Nah, maka peran orang tua juga harus mampu menjadi teladan melalui penggunaan dan berinteraksi dalam media sosial. Contoh kecilnya seperti itu tadi. Nah, itu memang sangat penting. Jadi terkadang kita bisa lah tidak menggurui kepada ibu atau bapak kita, tidak, akan tapi kita sedikit memberi masukan kepada bapak ibu kita. Kemudian yang ketiga itu mengarahkan pengaplikasian media sosial itu dalam kegiatan yang produktif. Seperti contoh saja anak-anak diarahkan untuk mengakses YouTube dalam kegiatan belajar, misal tutorial membuat karya apa. Kan sekarang itu banyak ya tutorial di YouTube. Kemudian mengakses informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pembelajaran anak, informasi-informasi penting tentang kegiatan anak. Apa saja yang bisa orang tua lakukan ketika anak itu belajar daring dari rumah, mereka segala aktivitas itu dilakukan di rumah karena memang masa pandemi ini. Nah, itu bisa diakses melalui media sosial dengan mengarahkannya menuju ke kegiatan produktif. Bisa saja nanti orang tua bisa membuat YouTube, kemudian dikasih konten-konten kegiatan produktif. Nah, jadi tidak hanya konsumtif, tapi kita juga produktif dalam penggunaan media sosial. Kita tidak hanya nonton saja, tapi kita juga bisa membuat video apa, kemudian kita posting di YouTube kita. Kemudian yang terakhir yaitu mengawasi kegiatan anak dalam segala hal dalam bermedia digital. Nah, di situ kan orang tua juga bisa melihat riwayat akses yang tadinya diakses oleh anak, kemudian mengajarinya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum ya tadi memposting konten digital. Jadi saring sebelum sharing, ya seperti itu. Terus apa lagi nih Mbak? Ya mungkin dari teman-teman yang sudah gabung bisa tanyanya juga. Jadi kita di sini dialog interaktif aja ya Mbak. Yeah. Kalau saya terus kok gimana? Jadi mohon maaf, saya di sini masih belajar Mbak. Dan teman-teman semua, kita open pertanyaan apa saja lah yang sekiranya saya bisa menjawab ya. Saya jawab seperti itu. Ya Mbak moderatornya siapa tadi ya? Saya belum kenalan dengan Mbak moderator. Iya, nama saya Lisa Umaida. Saya dari Oke. Mbak Lisa. Kalau Mbak Lisa tinggalnya di mana Mbak? Kudus Mbak. Oh, asli Kudus ya. Mau tanya silakan. Di sini kita dialog interaktif saja. Ketika ada yang tanya, saya bisa jawab.
Iya, monggo. Enggak apa-apa. Silahkan. Acara apa ini? Siapa yang tanya? Oh, ini acara dari KKN IKA DR Posko 12 YN Kudus membahas tentang moderasi Islam. Monggo Mas Nino kalau mau tanya-tanya seputar moderasi Islam bisa. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya jawab lain kali. Ya silakan yang mau tanya-tanya. Yuk. Jadi saya lanjut dulu sedikit lah. Jadi ini memang tantangan bagi apa ya? Tantangan parenting bagi seluruh keluarga di Indonesia, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia ya. Karena pandemi ini jangkauannya sudah tidak lokal, karena pandemi ini semuanya itu sudah merasakannya, maka kegiatan-kegiatan sekolah di seluruh dunia itu memang dilaksanakan secara daring, dan ini memang apa ya, tantangan bagi parenting. Nah, maka di sini orang tua yang baik itu bukan hanya memperhatikan aspek akhlakiyah saja, akan tapi memperhatikan permasalahan perkembangan rohani keadaan dari anak tersebut. Maka orang tua juga harus mampu menjadi contoh, bukan hanya lahiriah saja. Ketika semua kegiatan kita lakukan dari rumah, otomatis kita itu memiliki waktu yang banyak untuk introspeksi diri kita. Kemudian orang tua juga bisa memberikan bimbingan rohaniah kepada anak-anaknya melalui sering membaca Al-Quran, mengajari anak sholat tepat pada waktunya, seperti itu. Karena orang tua pun sampai saat sekarang juga semua kegiatan dilaksanakan secara daring, baik misal guru, PNS itu kan hanya beberapa jam saja di sekolahannya. Oh, ini ada yang tanya ini, Mbak. Pertanyaan. Mbak Mila, Mbak Laila mau bertanya bagaimana yang lagi viral kemarin mengenai telepon yang tidak Islami. Waalaikumsalam Mbak Zaila Laila gitu. Iya Mbak. Oke, saya tampung pertanyaan panjenengan mengenai tanggapan tentang berita yang lagi viral kemarin mengenai telepon tidak Islami. Itu memang lucu juga ya Mbak. Telepon itu kan makhluk yang tidak bernyawa, dan itu kan dibuat sama kita sendiri. Apakah perlu telepon itu sebelum dibuat mereka harus bersyahadat terlebih dahulu? Itu kan ya tidak dan tidak masuk akal sekali. Nah, mengenai telepon, saya akan sedikit membahas filosofi tentang telepon itu ya. Ketika berita viral mengenai telepon tersebut mencuat kemana-mana, sampai semua story WA, wah, seketika itu sehari itu langsung semua story WA itu tentang telepon semua. Ibarat telepon kalau dia itu memiliki nyawa, wah, pahalanya telepon itu banyak karena digibai sama banyak orang. Semua orang berbicara tentang telepon. Nah,
Kalau klepon itu kan makan khas memang dari dulu, terutama di Jawa ya. Ya, klepon kanthi lelaku pasti ono. Nah, saya teringat mbah saya dulu, kalau mbah-mbah itu kan sipik-sipik itu misal kupat ngaku lepat, kemudian apalagi nah klepon, ternyata klepon itu kalau bahasa Jawa punya kepanjangan dari kanthi lelaku pasti ono. Maksudnya apa? Selama kita hidup itu gelem laku prihatin, pasti ada jalan. Ketika kita hidup mau prihatin, ketika kita hidup itu mau bersusah payah, prihatin bukan kemudian dia hidup sengsara, bukan. Prihatin itu kan dia mau riadoh, mau tirakat, pasti ada jalannya. Dimana orang yang mau riadoh, mau tirakat itu pasti Allah akan memberikan jalan. Nah, itu tadi kanthi lelaku pasti ono. Nah, dalam lambang kehidupannya, klepon itu memiliki lambang kehidupan bahwasanya melambangkan ketelitian, keuletan, ketepatan. Mengapa seperti itu? Karena klepon itu pembuatannya itu harus komposisi yang tepat semua. Gantungnya seberapa harus tepat. Kemudian pati kanji yang buat kenyil-kenyilnya itu loh Mbak, itu juga harus tepat. Kalau salah takaran saja nanti akan ketika dimakan itu lengket di gigi dan lengket di tangan ketika kita memegangnya. Nah, semuanya itu harus tepat. Maka itu melambangkan kehidupan bahwa hidup kita itu memang memiliki ketepatan. Kita hidup itu harus memiliki ketelitian dan kita harus tepat dalam melaksanakan kehidupan. Nah, menurut saya, jadi ketika kemarin itu ada tulisannya kan gini ya di captionnya, klepon tidak islami. Mari kita menghindari jajanan yang tidak islami. Yuk jajan ke tempat kami saja yang sesuai dengan syar'i. Kemudian ada namanya itu siapa? Abu Ikhwan siapa itu kan. Ketika saya membaca di postingan di Republika itu ada yang menganggap bahwasanya itu memang kayak gimmick itu apa ya Mbak? Nah, gimmick itu pemanfaatan kemasan. Jadi seakan-akan mereka itu memanfaatkan itu tadi, kayak itu kan kayak strategi, entah itu strategi bisnis mereka atau apa. Jadi mereka itu memanfaatkan kemasan dari produk mereka melalui memviralkan isu-isu yang berkaitan dengan itu tadi Islam. Jadi langsung biar langsung tenar, ada yang beranggapan ya. Jadi seakan-akan mereka habis itu kan mereka viral, habis itu kan mereka nama yang Abu Ikhwan itu kan langsung viral dan tokonya itu juga ikut viral. Nah, itu ada yang beranggapan bahwasanya itu hanya gimmick, yaitu tadi pemanfaatan kemasan dalam memviralkan sesuatu, dalam mempromosikan sesuatu. Nah, kalau menurut saya sendiri, bagaimana tanggapan Mbak Mira tentang berita yang lagi viral kemarin mengenai klepon yang tidak islami? Ya, kita anggap itu hanya yang lewat di kehidupan kita. Jangan kemudian kita terus ikut-ikut terbawa dengan berita-berita tersebut. Kita terus kemudian aku rarem klepon orang Islami, aku kok nek maam klepon malah jadi murtad. Nah, jangan seperti itu. Kleponnya tidak salah itu. Kasihan klepon, kasihan para penjual klepon, nanti ndak ora supaya bahaya di pasar. Nah, apakah kemudian klepon dikemas dengan memakai kerudung, memakai cadar? Jika itu nanti tentu merepotkan para pembuat klepon. Jadi kita
sebagai generasi Islam yang moderat, kita harus bisa mensikapi adanya berita yang seperti itu. Kita harus ya ibarat Gus Dur berkata, beliau berkata bahwasanya hidup di dunia ini ya gak usah repot, gitu aja kok repot ya, seperti itu. Aku makan klepon gitu aja kok repotnya, enggak apa-apa. Jadi kita hadapi kita mensikapi hal tersebut ibarat angin yang berlalu saja. Tidak mengurangi semangat kita dalam belajar Islam, tidak mengurangi kita sebagai milenial, Muslim milenial yang moderat. Kita tetap menjadi pemuda Muslim yang bisa menyebarkan nilai-nilai moderasi Islam di zaman sekarang, karena itu memang penting. Karena yang kita hadapi sekarang zaman serba ini sedikit viral, dan kita pun tentu kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang kita dapat. Begitu Mbak Zaila Laila. Terima kasih Mbak Mila. Terus di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Habib. Pertanyaannya, bagaimana yang dimaksud dinamis? Oh, dinamis itu apa ya? Gitu Mbak Laila. Siapa Mas Habib Ali Syabana? Dinamis itu kalau kita mengartikan itu fleksibel. Jadi dinamis itu istilah umum yang mana itu merujuk kepada segala sesuatu yang memang bisa berubah sesuai dengan kondisi. Dia bisa bergerak secara aktif sesuai dengan kondisi dari zaman ke zaman, dan itu mengalami perkembangan. Maka Islam itu agama yang dinamis. Islam bisa menyesuaikan perkembangan zaman pada era yang semakin hari semakin berkembang. Jadi kita tidak boleh Islam itu stagnan. Islam itu ya udah, kalau syariat Islam yang diatur oleh Kanjeng Nabi itu memang seperti itu, ya udah kita harus menurut kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya memang kita itu orang Islam memang tetap harus merujuk Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ya ingat bahwa Islam itu tadi akan alamin. Islam itu membawa rahmah bagi seluruh alam. Artinya Islam itu bukan hanya membawa rahmah bagi kita umat Muslim sendiri, tapi meliputi segala kehidupan di alam bumi ini, termasuk ketika semakin hari kita mengalami perkembangan zaman yang begitu pesat, perkembangan teknologi, maka Islam pun juga fleksibel, Islam pun dinamis. Seperti halnya kalau kita belajar fikih, sekarang ada fikih kontemporer. Kalau kemudian fikih itu kemudian hanya berkaitan dengan hal-hal yang tempo dulu, bukan. Kalau fikih tidak bisa dinamis, maka bagaimana dengan fikih menghadapi berbagai permasalahan pada zaman sekarang? Jadi dinamis itu tadi Mas Habib Ali ya, bahwasanya dinamis itu merujuk pada segala sesuatu yang mana kondisi tersebut tiap hari berubah terus menerus, memiliki perubahan dan perkembangan. Ya, di sini Mas bagaimana dampaknya terhadap keluarga jika seorang anak memiliki sikap model. Di sini bagaimana juga bagaimana keluarga jika seorang anak tidak memiliki sikap moderat. Memang lagi-lagi ini tantangan keluarga memang.
bahwasanya walaupun kita ini belum berkeluarga ya Mbak, tapi kita kan bisa melihat betapa sulitnya keluarga mengatur anak-anaknya lah. Apalagi ketika anak tidak bisa manut dengan orang tua, apalagi anak tidak memiliki sikap moderat, kan bisa kita artikan bahwasanya anak itu ngeyelan seperti itu nggih. Mas siapa ini? Azminabil. Nah itu kan bahwasanya orang tua harus berperan aktif untuk mengatur anaknya, kemudian mendisiplinkan anaknya, kemudian mengarahkan anaknya kepada hal yang memang harus sesuai dengan kondisi anaknya. Misal saja, contohnya seperti apa ya yang tidak memiliki Islam moderat, Mas Azmi? Ketika anak tersebut sulit dikondisikan, misal anak itu sudah sering main HP, kemudian dia tidak bisa, sulit dikendalikan untuk berhenti untuk main game. Nah, contoh saja seperti itu kan mereka otomatis tidak memiliki sikap moderat karena mereka itu ngeyel. Jadi orang yang tidak memiliki sikap moderat itu berarti mau ngeyelan seperti itu kan? Ngeyelan dikandani apa wae tetap ngeyel lah. Maka orang tua harus pintar-pintar masuk dulu pada kehidupan anaknya. Mungkin ketika anak sudah sering main HP, langsung HP itu kok dijabut, misal langsung diminta sama orang tua, kamu tidak boleh main HP, kamu harus main HP itu hanya 2 jam dalam sehari. Maka anak tersebut akan langsung marah dan mereka itu langsung mutung, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya mutung. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Maka langkah yang orang tua berikan adalah mereka tetap mengontrol kegiatan sosial media anak, dan di situ mungkin panjenengan bisa memberi aplikasi yang bermanfaat di HP anak. Jadi jangan langsung minta HP atau seperti apa kan, tapi diberilah aplikasi yang bermanfaat, atau mungkin ketika jenengan juga WA, punya nomor WA anaknya, bisalah ketika ada pesan-pesan Islami, pesan-pesan motivasi, langsung kirim via WA. Jadi orang tua itu, kita misal ya panjenengan sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, kita tidak bisa mendidik anak itu sesuai dengan zamannya kita. Kita harus bisa mendidik itu sesuai dengan kondisi dan zamannya yang anak hadapi sekarang ini. Jadi ya tergantung bagaimana anak tersebut kehidupannya bagaimana, atau mungkin anak-anak sering panjenengan memiliki anak yang sering bergaul dengan anak-anak pang. Apakah kalau langsung disuruh pulang, itu pasti anak ya tadi ngutung, tidak mau, bahkan dikandani sama jenengan pun tidak akan mempan. Sengandani anak-anak pang itu malah mempan. Lalu bagaimana pendekatannya? Ya mereka kasihlah waktu untuk berinteraksi dengan anak pang, tetapi tidak boleh secara terus menerus. Jadi itu tadi, kita harus bisa dakwah, kan termasuk strategi dakwah juga. Kita tidak bisa dakwah langsung mengkat, kayak gini nggak boleh. Tapi kita harus sedikit demi sedikit untuk mengarahkan orang, atau mengarahkan anak. Seperti itu. Siapa tadi? Mas Azmi. Itu yang bisa saya jawab. Cukup ya materi. Oke, mungkin ada sedikit kesimpulan dari saya nih.
Perlu kesimpulan apa enggak, Mbak? Jadi, Baik, pada diskusi online, ngaji online pada siang hari ini, saya akan menyimpulkan sedikit bahwasanya pendidikan itu memang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dan memang pendidikan yang pertama terutama adalah ibu, bahwasanya al-ummu madrasatul ula, kan seperti itu, bahwasanya ibu itu memang madrasah yang pertama adalah dari keluarga. Nah, maka di sini keluarga memiliki peran yang penting dalam mengarahkan anak bagaimana mereka akan mengarungi kehidupan selanjutnya, bagaimana mereka akan menjalani kehidupan selanjutnya. Dan disinilah peradaban dan kemanusiaan mulai ditanamkan, itu adalah mulai dari keluarga. Maka tadi bahwasanya orang tua harus mampu memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bijak dalam bersosial media. Orang tua juga tidak hanya nyuruh-nyuruh anaknya seperti itu, tapi orang tua juga ia tadi menjadi teladan, memberi contoh. Dan yang paling penting, orang tua harus mampu mengawasi segala kegiatan anak, baik secara langsung kegiatan keseharian maupun dalam kegiatan bersosial media. Nah, kita sebagai generasi muslim yang milenial, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita untuk mencerminkan dan melakukan Islam yang moderat, Islam yang dinamis, Islam yang tawasud, yang tidak mengarah pada kutub ekstrem kiri ataupun kanan. Maka kita harus mampu berada di tengah-tengah, yang tidak langsung terjerumus pada berita-berita hoax. Kita tidak langsung percaya pada informasi-informasi yang memang belum tahu kepastiannya, maka kita harus bisa mengklarifikasi dan saring sebelum sharing. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya di sini masih belajar. Saya juga sama seperti panjenengan semua, saya masih santri, saya masih mahasiswa, saya masih belajar, dan masih banyak kekurangan tentunya. Kita sama-sama tunggu. Menjadi generasi milenial yang mampu berkontribusi kepada agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sami-sami. Oke, di sini saya Tutup dulu ya. Ada ngaji online yang kali saya sedikit sakit masalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.